Diskusi pendidikan bersama Duta Pendidikan Wilayah Kalimantan Timur, Bapak Haji Mulyadi, SSI, MSI, dan Ibu Denti Oktaviani selaku aktivis pendidikan Kota Balikpapan. Kepada Bapak Hadi dulu dipersilakan. Gak bisa, kalau pakai kotak sendiri aja. Yang nyambung tadi. Frame-nya besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada satu lagi, boleh? Ada gadis berjilbab biru. Jilbab dibeli di pasar minggu. Kalau mau jadi menantu, mari kita ke penghulu. Oh, anak laki-laki saya 3. Ya, promosi. Alhamdulillah, Bapak sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Gunanto selaku tuan rumah. Katanya ruangan ini mau diganti AC. Modus tuan rumah seperti itu. Ya, saya ganti AC. Dipasanginnya sumbangkan tempat lain. Itu semua berjasa. Nah, kita hitung sampai 3. Kalau udah ada AC-nya total. Gitu ya. Alhamdulillah. Hah? Gak cukup setengah PK. Oh, maaf. Kalau bukan tukang AC itu jangan sembarang ngomong. Masa ngomongin gini setengah PK? Ini 2 PK minimal. 2 kali minimal 3 PK. 2 PK sama 1 PK. Atau 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 4 PK. Tes. Tes. Pakai mic juga bisa. Tapi saya nggak pakai mic, cuma harus tes di belakang. Yang belakang dengar, tes. Angkat tangan yang dengar. Nanti ini kasih teman sebelahnya. Soalnya kalau saya suara nggak jelas di belakang, itu ada masalah waktu di Samarinda. Saya ceramah, saya sampaikan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak sikat gigi 5 kali sehari. Tapi karena mic-nya dia bagus, yang di belakang salah dengar. Dia dengar 5 hari sekali. Pulang ke rumah lapor sama suaminya, Pak, kata Ustaz tadi disunahkan bersiwak 5 hari sekali. Akhirnya gigi bukan kuning lagi, hijau kebiru-biruan. Bukan lumut lagi yang tumbuh, pohon beringin yang tumbuh. Itu masalahnya. Tapi ada dokter gigi sudah ada masalah. Yang kedua, sebelum saya lanjutkan, ini saya ngomongnya 2 jam loh. Tidak apa-apa. Bapak itu enak, duduk saya berdiri capek. Yang kedua, sebelum saya lanjutkan, jangan pulang sebelum saya selesai bicara. Itu di Samarinda seberang saya ngomong mantan-mantan ibu-ibu yang sudut belakang sudah dapat nasi kotak 3 bungkus. Dia pulang duluan, dia pikir saya nggak lihat. Biasa ibu. 3 hari kemudian pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu hati-hati. Kalau saya ngomong jangan sampai pulang. Bapak sekalian, sebagaimana pantun yang saya bacakan tadi, kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Ada 3 kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini: kerja, cinta, doa. Cintanya itu belakang. Baru nomor 1, ibu belum minta sudah nomor 2. Gawat ibu. Maunya melompat-lompat. Kerja, cinta, doa. Kerja dulu, ya kan? Kerja yang bagaimana? Ini penting. Kerja yang bagaimana yang harus kita wujudkan dalam mencapai cita-cita, dalam mencapai kesuksesan, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita. Yang pertama, Bapak sekalian, pastikan kita bekerja dengan tulus dan ikhlas. Jadi guru ini tidak gampang.
Ibu jangan kira saya jadi guru. Saya 25 tahun jadi guru. Dan saya tidak yakin Bapak Ibu pernah merasakan yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya pernah jadi guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Saya ngajar di 5 bimbel, ngajar mahasiswa S1 dan S2, 7 jenjang selama 25 tahun. Saya ngajar TK waktu di Makassar, ada mereka saya diminta ngajar matematika. Saya ngajar SD tidak formal, murid-murid SD yang saya. Saya ngajar SMP di Makassar, ngajar SMA di Makassar dan di Samarinda, ngajar bimbel 5 bimbel di Makassar, 2 bimbel di Samarinda, ngajar S1 di 8 perguruan tinggi. Saya dulu asisten Unhas, di UMI 45, Teknik, di Agama, STIS, Politeknik dan di Unmul. Juga ngajar S2, ngajar mata kuliah, matematika, kalkulus, aljabar linear, analisa numerik, model matematik, statistik, matematika ekonomi, matematika teknik, dan teknik pidato. Dulu saya ngajar matematika teknik pidato 9 tahun. Maksudnya, nasib kita sama. Ya, rezekinya beda, terutama yang sebelah kanan dan kiri saya. Penghasilannya 5M, sebelah kiri 7M. 5 kali minjam dan 7 kali minjam. Jujur lagi, maksud saya kita semua tahu bagaimana susahnya jadi guru. Karena guru itu identik dengan P7 dulu, sekarang enggak. Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Rumahnya RSSSSS, rumah sangat sempit, soalnya pun sakit, santai-santai pun susah. Kamarnya double R, lo lagi. Kamarnya cuma satu. Guru yang dulu, kalau sekarang luar biasa. Rumahnya 3 lantai. Aman. Sekalian, yang pertama bekerja dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu pernah nonton film Laskar Pelangi? Sudah pernah semua? Jadi guru wajib nonton itu. Dalam film itu ada kepala sekolah kan? Pak siapa namanya? Pak Gun. Ayo. Pak siapa namanya di dalam film Pak Suma itu? Nggak jadi dapat hadiah. Kalau benar jawabnya saya kasih hadiah. Nggak jadi hasilnya ini. Pak Harpan. Pak Harpan itu kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantong. Ya sama kayak MI, ya kan? Muridnya cuma 10. Sekolah itu mau dibubarkan kalau muridnya kurang dari 10. Untung ada murid yang terakhir datang, yang cacat itu. Siapa namanya? Nggak jadi lagi dapat hadiah. Sudah saya sediakan kompor gas. Cek Google, sudah pernah telepon. Namanya Harun, ya kan? Harun murid ke 10. Sudah telat. Meninggal di dalam kelas kan, ya kan? Meninggal di kelas, ya kepala sekolah itu kan, di hadapan seorang ibu guru perempuan kan, Bu siapa namanya? Lupa lagi. Yang ibu-ibu yang ngajar di kelas itu, Ibu Muslimah. 3 kali bagat lagi, untung. Saya karena mau nonton itu berulang-ulang, saya suka. Ada lebih 10 kali saya. Makanya jangan sekali. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah yang penting? Sebelum dia meninggal dunia, dia sampaikan kepada ibu sendiri. Ini putar ulang film. Dia mengatakan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Beliau mengajarkan tentang pentingnya ketulusan dan keikhlasan. Makanya sekalian, sekolah itu walaupun muridnya 10, lomba pidato juara, lomba cerdas cermat juara, lomba pawai juara. Kenapa? Karena dididik oleh guru yang tulus dan ikhlas. Makanya saya senang berada di ruangan ini, karena saya tahu ini adalah guru-guru yang tulus dan ikhlas semua. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Dari Bapak Ibu yang tulus dan ikhlas ini, insya Allah akan melahirkan murid-murid yang luar biasa. Saya dulu mengajar sama. Jangan pikir saya ujuk-ujuk. Saya dulu mengajar itu, kalau mengajar, saya ngajar di kampus juga ngajar di sekolah. Kalau yang di sekolah kan pasti ada anak yatim. Honor saya untuk bayarin SPP mereka. Yang saya pakai untuk keluarga yang ngajar di kampus. Dan itu ada yang saya sekolahkan sampai SMA. Sekarang anak asuh saya ratusan.
Ada yang yatim piatu saya ongkosi di Tazkiyah Institute. Dia lapor sudah semester 4 IP-nya 4,0, tapi ibunya meninggal. Itu ada anak asuh saya di Muara Badak, bapak ibunya guru juga tabrakan, meninggal langsung bapak ibunya ditabrak. Keluarga bapaknya di Jambi, keluarga ibunya di Jawa Timur. Di sini cuma ada tantaunya di Balikpapan, tapi bukan orang berada. Akhirnya dia putuskan mau pulang kampung. Sebelum pulang kampung terus saya bilang, kamu tetap kuliah. Dia sudah kuliah. Saya kuliahkan kemarin selesai tahun 2003 sudah selesai dan menikah. Jadi sejak semester 1 saya ongkosi, alhamdulillah. IP-nya juga hampir 4. Ada yang saya ongkosi anak mu'alaf itu waktu saya masih SMA. Ya dari Timor ya, sampai S2. Bapak sekalian, jadi yang penting nanti saya uruskan. Ini mohon maaf agak lama ya Bu ya. Jadi kalau mau tidur silahkan. Jadi yang pertama, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Bapak Pak Hafan tadi? Yang mengatakan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Muridnya luar biasa, dan di antara murid itu lahirlah seorang penulis yang bernama bukan, yang menulis Laskar Pelangi. Hirata. Andra Hirata. Andra Hirata itulah yang menulis novel Laskar Pelangi. Tidak berhenti sampai di situ. Novel yang ditulis Andra Hirata, khususnya Laskar Pelangi itu telah diterjemahkan lebih dari 25 bahasa asing. Kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Pulau Belitung, sana ada rumah baca Andra Hirata. Itu terjemahnya baik. Lebih daripada itu, akhirnya tahun 2008 diangkat menjadi film yang lebar dengan judul yang sama, Laskar Pelangi. Dan Laskar Pelangi itu menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak pertama dan sejarah. Jadi belum ada film yang ditonton lebih dari hampir 5 juta orang. Itu pertama 2018. Bertahan 8 tahun. Selama 16 tahun tidak ada yang mengalahkan. Nanti sekarang ini kalau Ibu cek di Google, dia sudah turun peringkat ke-7. Karena peringkat pertamanya mak-mak suka nonton itu. KKN di Desa Penari. Nah itu yang nonton 7 juta. Yang nonton 10 juta. Itu yang pertama. Sekarang, tapi Laskar Pelangi ini bertahan 8 tahun. Tidak ada yang mengalahkan jumlah penontonnya yang hampir 5 juta. Akhirnya semua tempat syuting film Laskar Pelangi itu menjadi destinasi wisata internasional. Makanya kalau Bapak ke Ibu ke Provinsi Bangka Belitung, itu kan 2 pulau besar, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Ibu kota provinsi di Pulau Bangka, tapi bandara internasionalnya di Pulau Belitung. Dan tahun 2022 yang lalu, Bapak Jokowi menetapkan 10 KSP, kawasan strategis pariwisata nasional di Indonesia, salah satunya adalah Pulau Belitung. Apa yang saya ceritakan ini rangkaian kisah tentang guru yang tulus dan ikhlas melahirkan karya luar biasa, melahirkan murid yang luar biasa. Oleh karena itu sekalian, pertama kali bagi kita sebelum melakukan yang lebih jauh, marilah kita menjadi ibu guru, bapak guru yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu jangan khawatir soal rezeki, kan saya cerita di Pak. Jangan khawatir soal rezeki, karena menjadi guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Saya walaupun berhenti tidak lagi jadi guru karena 2014 saya ke DPR RI, kemudian lanjut baru, tapi saya memberi kuliah umum hampir setiap bulan di kampus-kampus, tidak hanya di Samarinda, di Makassar, di Kalimantan Selatan, di Jakarta bahkan. Artinya apa? Saya tidak ingin lepas dari tanggung jawab yang mulia, yaitu menjadi pendidik atau menjadi guru. Jadi pertama, tulus ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi pekerja keras. Jadi jadi guru itu kan capek. Tidak ada yang nyaman. Sebenarnya, karena kita di guru semua, kita merasa guru. Sebenarnya semua pekerjaan tidak ada yang nyaman. Semua pekerjaan itu tidak nyaman. Kita harus bekerja keras untuk melahirkan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi kita mendidik anak-anak kita, murid-murid kita akan sukses kalau kita tidak mendidik karakter yang lebih daripada itu adalah kerja keras. Bukan hanya dia pintar, tapi dia tidak mau bekerja keras. Nanti banyak orang yang pintar tapi dia tidak mau bekerja keras.
Jadi mendidik mereka bekerja keras itu bagian daripada pendidikan karakter yang harus dibangun, termasuk di madrasah. Anak-anak itu diajar untuk bekerja keras. Makanya ini gedung sampai lantai 3, jadi kerja keras naik sampai lantai 3. Nggak ada yang jatuh-jatuh. Alhamdulillah. Sehat. Bapak Ibu yang jantungnya sehat, naik lantai 3, tidak ngos-ngosan, itu berarti jantungnya sehat. Itu indikatornya. Kalau yang tadi, mohon maaf, kalau tadi ada yang naik sampai lantai 3 ngos-ngosan, saran saya periksa ke dokter. Betul, karena banyak orang yang tidak pernah periksa, dia tidak tahu ada masalah di dalam. Dosa angkat tangan. Kalau saya alhamdulillah, saya naik tadi biasa-biasa. Tapi dosa angkat tangan. Mungkin ada di antara bapak ibu, waktu naik tadi ngos-ngosan, itu periksa. Berarti ada masalah sehat. Karena kalau kita sehat, tangga tadi itu biasa saja. Tangga sampai lantai 3 tadi itu biasa saja. Bagi yang sehat, tapi bagi yang tidak sehat, masalah. Kalau tidak sehat, periksa. Karena periksa itu bagian daripada ikhtiar, ya kan? Kalau soal umur, jangankan sakit, nggak sakit pun bisa meninggal, ya kan? Tusuk jarum, kena jarum itu meninggal. Ya, tapi habis kena jarum tabrak mobil gitu. Jadi itu, saya kembali tadi yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah orang-orang besar, tidak ada orang besar yang sukses tanpa kerja keras. Yang paling mudah kita lihat adalah presiden kita. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap semua presiden dari pertama sampai 7, tidak ada yang sempurna. Catat, tidak ada yang sempurna. Ada kelebihannya sekaligus ada kekurangan. Tapi mereka, saya melihat pekerja keras semua. Mulai dari Soekarno. Bu, Soekarno siapa Bu? Soeharto. Soeharto? Habibie. Kalau ini apa semua nggak usah ada hadiahnya. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. 7 presiden itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka semua pekerja keras. Bapak Ibu silakan baca riwayat itu. Mereka semua pekerja keras. Wajar mereka jadi presiden. Oleh karena itu sekalian kita semua yang ingin sukses, tidak ada kata kunci kecuali menjadi pekerja keras. Dan itu juga karena Bapak Ibu sebagai guru harus kita wariskan kepada anak cucu kita dan murid-murid kita karakter itu, bukan hanya untuk kita sendiri. Nah, karakter kerja keras itu harus kita wariskan, dan saya juga mewarisi itu dari kakek nenek saya, dari ibu saya, dari bapak saya. Saya ingin cerita sedikit ini terkait dengan itu. Ibu saya, karena guru semua, ibu saya itu nggak lulus SD, bapak saya tidak lulus SMA. Tapi apa yang menarik dari ibu saya tidak boleh main. Berarti kan dia memerankan diri sebagai guru. Saya tidak boleh main sebelum saya mengerjakan soal-soal matematika dari ibu saya. Dan soal matematikanya sederhana karena dia bukan guru dan dia tidak lulus SD. Soal matematikanya tambah kali kurang bagi, cuma 4 itu. Waktu saya kelas 1, kelas 2, saya ngerjain itu. Tiap hari soalnya 10. Tiap hari saya dapat 100. Karena saya waktu kelas 1 udah. Tapi yang menarik sekalian, saya jadi suka matematika. Itu yang luar biasa. Stimulan itu membuat saya suka matematika. Akhirnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya juara matematika. Saya waktu SD pelajar teladan. Ini saya cerita ini supaya jadi pahala buat ibu saya. Saya jadi pelajar teladan, matematika saya hampir 100. Bahasa Indonesia hampir 5. Guru matematikanya senang, guru bahasa Indonesia cemburu. Dua-duanya masih hidup, masih ketemu saya. Guru matematika saya di Samarinda sekarang, dari Balikpapan dulu ya. Guru bahasa Indonesia saya sekarang di sana-sana. Yang cemburu itu sana-sana. Yang guru matematika saya. SMA, SMP, saya Bapak Ibu mungkin kenal di IKN itu ada salah. Dari 7 deputi di IKN itu ada 2 dari Kaltim. Satu Pak Alimudin dari Pasir, yang satu Ibu Murid Mirna. Yang dari Dr. Mirna ada sama dia. Mirna itu sekelas sama saya waktu SMP. Walaupun dia doktor, waktu SMP saya dulu SMP 1 Samarinda. Yang dari Samarinda masih tahu zaman tahun 80-an, SMP ngetop itu SMP 1, SMP 2, SMP Katolik waktu itu. Yang lain belum ada. Nah, kalau masuk SMP 3 SMP itu masih top. SMP 1 saya dulu paralelnya pembelian itu 10. Dan satu kelas waktu itu kan 40. Berarti lebih dari 400 karena ada yang 42 atau 1. Dari 400 siswa itu kurang lebih, saya satu-satunya ulama umum matematika dapat 100.
waktu SMA. Waktu SMA juga saya matematika saya 9,994. Tapi yang menjadi prestasi sekaligus beban bagi saya. Begitu saya kelas 3 SMA saya berpikir, kan saya dari SD juara, kalau saya tidak diterima di perguruan tinggi, bagaimana perasaan ibu saya? Bapak Ibu tahu, saya kuliah, cita-citanya hanya satu, ingin membahagiakan ibu saya. Saya tidak mau ibu saya kecewa. Apa yang saya lakukan? Ada 3 kesempatan tes, saya ikuti semua. Dan 3-3-nya lulus. Saya lulus di Akademi Ilmu Statistik waktu itu dari 27 provinsi, waktu itu, dulu kan 27 provinsi. Satu provinsi jatahnya 3, saya salah satunya. Diterima di Akademi Ilmu Statistik Jakarta. Saya juga diterima di APDN, waktu itu belum ada STPDN, APDN Samarinda. Yang tes 760 orang, diterima 50, saya ranking 5. Kemudian saya diterima jurusan matematika di Fakultas MIPA Unpas. Saya ngambil di sana karena saya KKN di sana. Kuliah, kerja, nikah. Dapat istri orang Solo SD. Nah sekalian, apa yang saya ceritakan tadi adalah berkat kerja keras ibu saya yang mengajarkan saya matematika waktu besar. Kuliah, saya semester 5 sudah menjadi asisten dosen. Waktu itu yang jadi asisten, setiap angkatan itu tidak lebih dari 5 orang. Yang terpilih, kalkulusnya 1, 2, 3, 4 tidak boleh C. Saya jadi asisten, jadi saya semester 5 sudah mengajar mahasiswa semester 3 dan mahasiswa semester 1. Semester 7 saya ngajar mahasiswa teladan. Pulang mahasiswa teladan juara 3 di fakultas. Kemudian saya selesai kuliah langsung menjadi dosen di UMI. Pulang ke Samarinda tahun 2000 saya tes di Politeknik Samarinda. Yang tes 42 orang. Lu tahu, sebelum tes itu saya lapor sama ibu saya. Ibu saya bilang begini, kamu kenapa tidak mau jadi PNS? Saya bilang, saya mau jadi PNS tapi mama saya besar dosen, saya nggak mau yang lain. Nah, kira-kira sebulan sebelumnya ada pengumuman penerima dosen di Politeknik. Ibu saya tahu, minta saya lapor, minta doa. Nanti belakang saya cerita. Saya itu apapun urusan, sekecil apapun minta doa sama ibu saya. Terus hari Rabu ibu saya meninggal, hari Kamis saya tes. Waktu tes itu ya agak galau-galau. Yang ikut tes 42 orang, yang diterima hanya 2 orang, salah satunya saya. Nah sekarang yang jadi Direktur Politeknik Samarinda itu seangkatan saya diterima di Politeknik S3 di Melbourne. Kalau sekalian prestasi itu yang saya selalu ingat ini adalah kerja keras dari ibu saya. Bukan hanya kerja keras dalam belajar, dalam banyak hal yang diajarkan ibu saya. Makanya saya waktu SD semua pekerjaan rumah sudah saya kerjakan. Menyapu, ngepel, cuci piring, cuci pakaian, nyetrika, memasak, ke pasar. Semua saya lakukan. Kayak ibu-ibu, saya lihat wajahnya ini sebagian gak pintar masak. Saya pernah juara 1 lomba nasi goreng. Nanti kalau MI ngadakan lomba nasi goreng, saya ikut. Maksud saya itu karena ibu saya. Kalau anak-anak muda kan, dia tahunya saya tiba-tiba jadi wakil gubernur. Mereka tidak tahu waktu saya SD. Saya SD ke pasar. Saya kalau ke pasar dulu, saya tidak catat. Saya supaya melatihnya kan. Yang dipesan ibu saya itu saya hafal. Jumlahnya pun saya hafal, uangnya dan kalau bahasa Banjar dulu, angsuran. Sisanya saya hafal. Dan yang pesan kan tidak hanya saya, di depan rumah saya sama di sana. Saya ingat, kan rumah saya dulu di dekat Pasar Pagi. Makanya saya dulu anggota P3, Pemuda Pasar Pagi. Nama sekalian, sampai gimana tadi? Ini baru kerja keras. Ada yang masih sekolah. Saya waktu SMP, saya juga cuci piring. Waktu itu ibu saya itu cateringan untuk menghidupi karena ibu saya tidak SD. Bapak, Bu, kalau ini PNS itu golongan itu kan sampai golongan 4 kan? Golongan 4 ya? Sampai 4D gitu ya, 4E yang paling tinggi. Ibu tahu, bapak saya pensiunnya 2D. Itu pensiun. Berarti dari golongan 1 menghidupi 7 anak. Apa namanya nih? Dulu PNS, kalau bapak ibu masih ingat, pulangnya kan jam 2. Jadi bapak saya pulang jam 2, istirahat sebentar, sore kerja di apa namanya swasta. Malam bawa lagi kerjaan dari kantor kakaknya, paman saya. Jadi satu hari itu kerja di 3 tempat sekaligus.
untuk menghidupi tujuan. Tapi ibu saya yang tidak lulus SD, apa kata ibu saya? Kamu semua dalam bahasa Kuta yang harus sarjana semua. Jangan seperti mama yang tidak lulus SD, jangan seperti bapak yang tidak lulus SD. Akhirnya kami 7 bersaudara semua sarjana. Ada yang S1, S2, S3, kata saya calon profesor. Apa yang saya maksud ini kerja keras ibu saya. Sekarang bapak ibu ada ini ada sarjana, pegawai Pemprov datang ke rumah saya, bawa emak, anaknya mau kerja honor. Saya katakan, anak ibu sudah selesai kuliah? Belum. Semester 5 atau semester berapa? Terus di mana kuliah? Di Unmul. Kan kerja pagi sampai sore. Gak apa-apa katanya. Anak saya mau kerja, nanti kuliahnya berhenti, pindah ke swasta. Saya bilang, ibu ini menjerumuskan anak ini. Yang benar itu kan ibunya masih PNS, suami juga masih kerja. Kalau bapaknya meninggal, suami masih hidup, masih bekerja. Ibunya PNS. Yang benar itu, Bu, selesaikan S1-nya baru cari kerja. Nanti dia kerja, tiba-tiba teman kuliahnya diterima jadi atasannya. Mak, nyesal dia, kenapa saya berhenti? Itu salah. Coba ini, bayangkan, zaman sekarang ada ibu sarjana PNS hanya agar anaknya terima di honor, suruh berhenti. Bu, saya bilang yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu tidak sampai 5% kalau dengan swastanya. Kalau yang negerinya tidak sampai 2%. Anak ibu ini spesial loh, mahasiswa negeri kok malah disuruh berhenti. Jadi orang Banjar itu dasar bungol. Sarjana loh, saya langsung ingat, ini sarjana berpikirnya mundur. Ibu saya tidak lulus SD, berpikir maju. Kenapa? Kerja keras. Ibu saya bilang jangan seperti mama yang nggak lulus SD. Tapi ibu saya walaupun tidak lulus SD suka membaca. Ibu dulu masih ingat majalah Femina Kartini? Masih ada sekarang? Masih ingat? Berarti umur kita kurang lebih sama. Itu aja ngetes. Bobo. Tom, apa lagi itu? Majalah. Enggak, majalahnya tuh. Nanda ya. Bobo yang paling lama. Majalah. Ibu saya walaupun tidak lulus SD, langganan majalah Femina Kartini. Dia suka membaca. Nah, kembali tadi, jadi kerja keras. Oleh karena itu ini harus kita wariskan. Jadi nanti kalau anak, mohon maaf, kita kan semua nanti akan meninggal dunia, betul? Apakah bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak ibu duluan? Dengan masalah waktu. Hah? Ya betul kan? Maksudnya kita kan semua akan meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, yang dikenang oleh anak cucu kita, ingat tentang ayah ibunya, tentang kakek neneknya. Ayah ibunya, kakek neneknya pekerja keras. Saya ingat ibu saya, luar biasa. Saya doakan betapa ibu saya bekerja keras untuk menghidupi anak, betapa bapak saya kerja keras untuk menghidupi anak. Kakek saya. Nah, jangan sampai nanti kalau kita meninggal dunia, yang dikenang anak-anak saya, bapakmu dulu bapak saya tukang main gaplek pinggir jalan gitu. Main gaplek nggak salah, kalau itu hanya bagian daripada refreshing. Tapi kalau itu jadi pekerjaan utama, ya masalah. Masalah dalam pengertian tidak menjadi pekerja keras. Anak saya ini beberapa hari ini saya nyaris ketemu anak saya. Saya datang, dia udah tidur, maksudnya tidak ketemu bicara gitu. Saya jenguk aja. Saya datang subuh. Saya mulai hari Sabtu itu pergi jam 8, pulang jam 8 malam Danau Semayang. Hari Minggu dari pengajian subuh, olahraga, undangan, malamnya sampai acara. Senin pagi ke Berau. Dari Berau, Selasa ke Jakarta. Hari Rabu tadi saya pulang, langsung acara olahraga, malamnya acara dengan teman-teman. Kamis ke sini. Jadi 5 hari ini, yang lebih parah lagi, udah 1 minggu udah ketemu cucu. Udah ketemu cucunya agak galau-galau sedikit. Tapi untungnya ada apa sekarang? Video call. Kalau neneknya biasa sudah. Kalau neneknya pasti ketemu lah. Ibu-ibu yang punya cucu, saya 1. Ya Bu ya, bahagianya dengan cucu ya. Oh, ya, pulang buat cucu nyari. Cucu saya 1,5 tahun alhamdulillah.
Tapi sekalian kembali tadi, jadi apakah kita pura-pura atau sungguh-sungguh, tapi lebih baik sungguh-sungguh. Di mata anak kita bekerja keras. Supaya apa? Supaya itu menjadi bekal dia kemudian hari, bahwa dia hanya bisa sukses dengan kerja keras. Dalam banyak hal juga, tidak hanya dalam hal pekerjaan. Kalau kita sebagai orang beragama juga dalam hal ubudiyah. Dia tahu kita bekerja keras, bangun tengah malam, kita tilawah, kita mengaji, kita puasa. Dia tahu ada usaha juga. Ini harus dibangun kerja keras. Yang ketiga bagi sekalian, jadi pertama bekerja dengan tulus dan ikhlas, yang kedua bekerja keras, yang ketiga bekerja cerdas. Maksudnya kita harus bekerja memahami apa yang kita kerjakan dan mengetahui trik-triknya supaya sukses. Ini karena Bapak Ibu ini sebagai guru, izinkan saya menyampaikan hal yang terkait dengan dunia pendidikan, supaya kita tidak terperangkap kepada satu cara penilaian terhadap anak didik kita, termasuk anak-anak kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau yang selalu mengupdate informasi tentang pendidikan, kita kenal dalam dunia pendidikan yang disebut dengan teori Gardner oleh Profesor Dr. Howard Gardner dari Harvard University. Apa yang beliau katakan? Teori sederhana, tapi uraiannya yang sesat. Beliau mengatakan ada 8 tipe kecerdasan. 8 tipe kecerdasan. Yang pertama kata Gardner, kecerdasan matematis logis. Jadi ada orang pintar matematika, tapi tidak pintar yang lain. Atau suka matematika, tidak sukanya. Seperti saya, suka matematika, nggak suka yang lain. Salah satu salahnya, kelemahannya di situ. Karena ibu saya, ya, dengan keterbatasannya dia tahunya hanya pintar. Padahal seharusnya itu 8 tipe kecerdasannya harus dibangun. Makanya dulu saya waktu SD, SMP dan SMA, kalau hari ini pelajaran bab 1 matematika, saya udah pelajari bab 2, belajar sendiri. Soal-soalnya udah saya kerjain sendiri, karena saya suka, jadi saya ngerti sendiri. Jadi gurunya itu pernah ngerjakan soal, tapi dia menjelaskan, gurunya masih hidup sekarang. Dia berhenti, bingung, salah jalan, penurunan terus. Saya katakan, Pak, ini sepertinya salah. Coba adik, saya terusin. Ini guru waktu SMP. Waktu S2 juga gitu. Dosen S2, karena itu saya kuliah di ekonomi, ada mata kuliah ekonomi kuantitatif. Itu pelajarannya kan matematika. Karena saya dari matematika, ya mau rumus apa saja biasalah di kepala orang matematika. Ini dosen S2 ini salah. Saya katakan, Pak, itu salah, Pak. Terus teman-temannya di samping itu, kita ngerti aja enggak katanya. Saya malah berbaiki, karena ada X. Itu kan action aja, akhirnya dapat A di sini. Kalau action itu penting. Kebetulan kita tahu aja nih. Pas kalian kembali tadi, yang ketiga adalah kerja apa? Menjadi cerdas. Teori Gardner itu mengatakan gini, ada 8 tipe kecerdasan. Pertama, kecerdasan matematis logis. Kita matematika, tidak pintar yang lain. Ada juga yang kedua, kecerdasan linguistik, kecerdasan ilmu bahasa. Tidak pintar matematika, berbahasa. Saya punya teman, bapak ibunya ini orang Bugis Makassar, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar. Lahir di Surabaya, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa. Pindah ke Samarinda, bisa bahasa Banjar. Pindah lagi ke Tegal, bisa bahasa Kutai. Coba 6 bahasa daerah ini tidak sederhana. Kenapa? Kecerdasan linguistik. Belum tentu bapak ibu pindah-pindah bisa pintar seperti itu. Ada keluarga saya 8 tahun di Malang, nggak bisa bahasa Jawa karena bisu. Betul benar, dikira main-main, udah meninggal dah. Tahu lagi namanya Sulaiman lagi. Padahal Nabi Sulaiman kan bisa semua bahasa. Udah meninggal dia. Nah, itu namanya kecerdasan linguistik. Yang pertama kecerdasan matematis logis, yang kedua kecerdasan linguistik. Yang ketiga kecerdasan kinestetik. Kecerdasan itu kecerdasan fisik. Gak pintar matematika yang terbahas, tapi kalau main bola jangan lawan Ronaldo dan Messi. Kamu 100 orang, dia berdua saja bisa ngegol, kira-kira seperti itu. Honornya gara-gara kalau kakinya tuh diamputasi, habis hidupnya. Honor, tahu honor yang 1 minggu lebih dari 10 miliar. Kalau kita 10M 10 kali minjam di sini. Nginap di hotel itu hanya ada di Amerika, di Timur Tengah, dan di Eropa. Hotel bintang 7. 1 kamar, 1 malam tidak ada yang kurang dari 250 juta.
Saya mikir-mikir, yang nginap di sini gitu. Nginap seberharga itu ngapain gitu kan? Mau jungkir balik dia tidur juga akhirnya kan. 200, tapi ya namanya orang kaya ada. Lu cari cek di hotel bintang 7 itu di mana sana? Tidak banyak. Nah itu Ronaldo nginapnya nggak bintang 7. Rumahnya jangan tanya. Apa yang dia ini? Karena kecerdasan kinestetik. Hanya karena kecerdasan itu loh. Kakinya kalau main bola, kocek-kocek gol. Yang keempat kata Gardner, kecerdasan spasial, kecerdasan ruang dan. Jadi ada orang yang di kepalanya itu ruang dan waktu itu mudah diimajinasikan. Jadi kalau cirinya itu banyak orang Balikpapan bolak-balik Samarinda nggak hafal jalan Samarinda, atau sebaliknya orang Samarinda bolak-balik Balikpapan nggak hafal jalan Balikpapan. Kenapa? Kecerdasan spasialnya lemah. Ngaku ya. Itu namanya kecerdasan spasial. Nah kalau anak kita waktu masih anak-anak ya, kalau kita bawa jalan seperti cucu sekarang, dia tahu cucu saya itu kalau jalan itu kantor ayah dia tahu. Itu berarti kecerdasan spasialnya bagus. Kalau dia masuk ruang, anak kita bawa ke mall, bolak-balik muter-muter setengah jam kembali lagi ke mamanya, itu berarti kecerdasan spasialnya bagus. Dan kata ahli neurologi, biasanya kalau wanita, utamanya ibu-ibu, kecerdasan spasialnya itu lemah. Kenapa? Masuk mall 3 jam nggak keluar-keluar. Oh salah. Ternyata salah teorinya. Bukan tidak cerdas spasial, tapi ngabisin ATM abahnya. Jadi yang keempat, kecerdasan spasial. Ini bisa nanti kita. Kalau sekarang itu ada tesnya, tes psikologi untuk memetakan 8 tipe kecerdasan itu. Tapi itu gini, nanti saya jelaskan di belakangnya. Saya urai dulu. Yang kelima kata Gardner, kecerdasan naturalis. Jadi ada orang yang kalau urusan dengan alam, tanaman, hewan itu luar biasa. Kita kadang misalkan Irfan Hakim dengan binatang atau Luki Hakim, ya. Siapa lagi itu yang bukan? Itu namanya kecerdasan naturalis. Ada orang yang suka tanam apa saja itu. Salah satunya istri saya. Istri saya itu kalau tanam cabai, saya dulu kan kontraktor. Tukang kontrak rumah maksudnya pindah-pindah. Dimanapun saya kontrak, pasti rumah itu rimbun. Dan istri saya itu sudah menanam tanaman apa saja tumbuh. Durian. Kalau serius ini. Oh, perlu durian kayaknya itu. Perlu durian kayaknya, Pak. Rumah saya Pak Gun, durian Pak Gun. Serius. Cari tempatnya. Banyak kerjaan ini pusing nanti. Ciri-ciri caleg ini banyak jadi. Jadi bukan caleg. Asal jadi mutaroe. Lanjut tadi Pak, sampai mana yang kelima? Kecerdasan durian. Gagal fokus berarti ibu ini. Naturalis. Jadi kalau ibu yang pernah ke rumah jabatan kami dulu, dari dulu sampai belakang, tanam apa saja tumbuh. Bahkan ibu kenal di Belanda atau ada bunga tulip kan? Saya bawa dari bandara Schiphol bunga tulip yang sudah di dipakum, saya bawa simpan di kulkas. Ibu nanti lihat di Instagram saya. Itu bunga tulip ditanam istri saya kan Samarinda panas. Tanamnya di rumah berhasil. Tumbuh, ada juga yang tumbuh tapi tidak berbunga. Tumbuh dan berbunga. Bunga tulip. Jadi istri saya itu apa saja ditanam tumbuh. Satu saja. Tanam duit gak tumbuh-tumbuh. Tanam 100. Tiap hari dia tetap aja 100. Masalah gagal dari sana. Yang keenam, kecerdasan musikal. Jadi ada orang tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa, tidak pintar olahraga, tidak pintar tanam-tanaman, ya kan? Bukan ahli rock, pintar musik. Ibu kenal kalau yang internasional, Kid Aro misalkan, nggak ada lagunya, instrumen aja, keliling dunia. Ibu kenal pemain saksofon Kenny G, yang keliling dunia. Kita kenal, dia tak kenal kita, kan salahnya.
Kena main piano Richard Clayderman di Indonesia, Putri hari ini cerdas musikan, orangnya buta, pintar ngaji, pintar nyanyi, pintar main piano, keliling dunia luar biasa. Lagunya trending di 30 negara, belum pernah ada musisi yang trending top lagunya di 30 negara dalam waktu yang sama. Pecah rekor, ada buta luar biasa. Saya merinding, bayangkan orang buta tapi prestasi luar biasa. Allah kasih kelebihan, kecerdasan musikal. Sahabat saya Opik, dia setiap album, setiap Ramadan dulu katanya menerbitkan album itu setiap Ramadan. Dia bangun pondok pesantren, keluarganya diumrohkan, orang tuanya dibangunkan rumah. Padahal dulu dia pengamen di Surabaya, rambutnya gondrong dulu. Opik, pembuat. Itu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Makanya ini yang ketujuh, kata-kata kecerdasan interpersonal, kemampuan orang berkomunikasi. Nanti saya masuk dalam. Yang kedelapan, kata-kata kecerdasan intrapersonal. Ini kecerdasan yang puncak, di mana seseorang itu mampu mengeksplor kecerdasan dirinya tanpa banyak terlibat orang lain. Ini disebut dengan kecerdasan otodidak, kira-kira. Kecerdasan intrapersonal. Nah, Mas sekalian, yang ingin saya jelaskan lebih jauh dari tentang teori Gardner ini adalah sebagai berikut. Karena kecerdasan itu ada 8, menurut Gardner, bisa ditambahkan ya. Maka tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, yang pertama, meyakini bahwa semua anak-anak kita, termasuk anak didik kita, minimal memiliki satu tipe kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini. Kenapa? Karena satu tipe kecerdasan itu diberikan oleh Allah kepada supaya jadi modal untuk hidup. Kalau tidak, dia meninggal. Itu harus kita pahami. Semua orang yang hidup pasti memiliki satu tipe kecerdasan. Nah, yang kedua tugas kita sebagai guru dosen menggali mana tipe kecerdasan yang bisa dioptimalkan. Yang ketiga, jangan berhenti pada satu tipe kecerdasan. Anak-anak ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Saya sangat yakin tidak ada orang yang hanya memiliki satu tipe kecerdasan. Bisa 2-3 sampai. Yang keempat, tugas kita menstimulan. Itu yang dilakukan ibu saya. Dia menstimulan kecerdasan waktu saya masih kelas 1. Nah, stimulan ini penting. Makanya guru TK dan guru SD itu menjadi penting sebagai awal stimulasi anak didik kita. Jadi kalau ada anak yang gagal belajar itu biasanya termasuk kegagalannya itu pada saat TK dan SD. Nampak karena tidak distimulasi. Anak ini punya bakat seni, tapi sekolahnya tidak mengajarkan seni, hilang bakat seni. Anak ini pintar olahraga, tapi sekolahnya tidak menyediakan sarana olahraga. Makanya ini sekolah ini harus pindah di tempat yang minimal 1 hektar. Kenapa? Tapi ini semangat kita lihat dulu, masalahnya. Kenapa? Supaya sekolah itu bisa mengakomodir 8 tipe kecerdasan sekarang. Jadi anak-anak mau olahraga tidak tempat olahraga, sempat bakat olahraganya hilang. Anak-anak mau belajar seni, sarana seni tidak, bakat seni hilang. Tapi ya kita kan tidak boleh gagal akal. Walaupun ini sempit, kita bisa cari tempat lain. Tapi pemahaman ini harus kita paham. Kemudian tugas guru, pemerintah, orang tua adalah menyediakan sarana, prasarana agar itu dikembangkan. Kemudian yang terakhir, tugas kita sebagai guru dan orang tua memantau perkembangan 8 tipe kecerdasan itu secara berkala. Jadi jangan kayak anak saya yang misalkan contohnya Fatih ya. Fatih itu waktu SD pernah juara lomba olimpiade matematika yang diadakan oleh Turki atau pasti di luar sana. Dari 2000 peserta kan tuh listnya dikirim ke saya. 2000 lebih itu yang ikut. Anak saya tuh masuk 50 besar. Ranking berapa gitu? Sudah bisa kan? Berarti ya. Terus tahun 2017, anak saya kemudian diterima di Abu Dhabi. Jadi hanya 13 orang waktu itu dapat beasiswa kerjasama KBRI dengan Abu Dhabi. Sekolah madrasah juga. Sekolah tadi madrasah internasional. Jadi maaf. Siapa? Kamu dulu. Nah, ini rezeki anak saya waktu itu diterima.
Jadi anak saya terima pas saat SMP di sana, akhirnya mulai dari matrikulasi saya. Pada matrikulasinya cuma 3, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Ini pentingnya mana? Kemudian masuk SD 1 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 1 semester anak saya di Al-Khamis University, itu kerjasama Maroko dan Abu Dhabi. Jurusan usul fikih. Bapaknya nggak cocok deh, terlalu berat katanya. Jadi antara jurusan agama itu usul fikih itu termasuknya. Kalau misalkan tafsir, hadis itu masih lebih berat usul fikih. Anak saya enggak, 1 semester pulang. Karena waktu itu COVID tes lagi di di Malaysia, tes diterima di UTM Penang, kemudian terima di Monash University cabang Australia di Kuala Lumpur, dan terima juga di IIUM International Islamic University Malaya. 1 semester berhenti lagi. Jadi sudah diterima di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu diterima di 2 perguruan tinggi. Diterima lagi di Malaysia 3 perguruan. Tes lagi karena terus COVID, terima di UI Jogja. Dan terima di UIMO. Rupanya kangen makan nasi kuning, nggak mau lagi pindah dari situ. 8 tahun setengah di Abu Dhabi. Nah, ini kaitannya tadi dengan kecerdasan. Anak saya waktu awal SD itu pintar matematika. Waktu di sana karena kuliah bahasa Arab, sekolahnya bahasa Arab, bahasa Inggris, alhamdulillah jadi dia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Terus saya tanya, apakah kamu kuliah di teknik? Sekarang sejak kecelakaan, ya, saya kecelakaan di Solo tahun 2017. Sejak kecelakaan itu dia katanya saya itu susah pikir yang berat, belajar matematika. Itu yang saya maksud. Kita harus mengamati kecerdasan anak itu secara berkala. Mungkin dulu pintar matematika, tapi ternyata ada kasus membuat dia tidak bisa kuat lagi matematika. Kita alihkan karena akhirnya jadi sekarang jadi wartawan. Ini dulu kalau bahkan apa namanya ini Dahlan Iskan itu pernah menulis tentang anak saya di YouTube, judulnya Tangis Panggung. Ceritanya Dahlan Iskan tentang anak saya. Dia ketemu. Saya tidak cerita anak saya. Yang saya maksud tadi itu kita harus memperhatikan kemampuan kecerdasan anak kita itu secara berkala dan harus distimulan terus. Kalau kita tidak, saya dengan kesibukan saya tidak mungkin lagi mengajari anak-anak saya datangkan. Anak saya datangkan guru bahasa Inggris, guru matematika, dan guru tahfiz. Kemudian hari Minggu latihan karate. Itu. Jadi 7 hari anak saya itu full. 2 hari bahasa Inggris, 2 hari tahfiz, 2 hari matematika, 1 hari karate. Bapak sekalian, ini penting. Nanti dari itu mungkin kita akan mengamati, oh dia tidak suka sih, tidak perlu diteruskan. Tapi stimulan ini penting, bukan supaya nanti dia. Saya ajarkan juga anak saya, misalkan saya datangkan guru les piano. Bisa lihat main piano. Nomor 1, piano dan gitar. Nomor 2, dia suka main harmonika. Yang ketiga, gitar. Yang keempat, main gendang. Bapaknya main drum. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan, ajarkan anakmu kata Imam Syafi'i, belajarlah ilmu hitung agar kuat nalarmu, dan belajarlah sastra agar halus budi. Jadi itu bahasa. Apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu? Kita harus bisa mengantisipasi. Ini kalau Bapak belajar teori otak kiri, otak kanan, ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Ilmu hitung itu otak kiri, ilmu bahasa atau sastra itu otak kanan. Dia mengajarkan, ini secara general saja tuh. Nah, uraian lebih jauhnya ya teori Gartner tadi 8 itu. Artinya apa? Semua harus dipelajari. Makanya ulama-ulama dulu mereka fakih dalam ilmu agama, tapi mereka juga menguasai ilmu-ilmu yang lain. Imam Syafi'i itu fakih dalam ilmu agama, dia juga menguasai matematika dan jago memanah. Jadi apa namanya ini? Kecerdasan yang lain juga dibawa. Belum 1 jam. Jadi yang ketiga, bekerja dengan cerdas. Yang keempat sekalian, membangun kerjasama. Tidak akan pernah sukses kalau kita hanya membangun dengan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa hebat sendiri. Makanya siapapun kita, dimanapun kita bekerja, bangun kerjasama seluas-luasnya. Nah seperti ini luar biasa. Mengundang saya, biasanya saya kalau diundang begini, itu lumayan lah biasa. Saya nggak tahu lah nanti. Kemudian ada amplop yang ditentangkan. Terima kasih.
Makanya saya sama guru saya, Hadi, dia nasihat saya, kamu ceramah pidato sambutan jangan panjang-panjang. Kenapa? Guru saya bilang, panjang pendek sama saja. Amplopnya sudah dilem katanya. Terus sekalian, yang keempat, membangun kerjasama. Membangun kerjasama itu sesuatu yang harus. Kalau kita bicara sejarah Nabi, bayangkan Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia bikin kerjasama yang disebut dengan piagam Madinah. Itu membangun kerjasama dengan Yahudi, dengan Nasrani. Kalau Bapak kenal Muhammad Al-Fatih yang saya cerita, itu anak saya. Tapi ini ada ceritanya kan, pasti Bapak dan sudah baca semua. Muhammad Al-Fatih itu kata Rasulullah, Konstantinopel akan ditaklukkan dan sebaik-baik panglima adalah yang memimpin pasukan dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan. Bayangkan hadis nubuah ini tidak pernah terwujud, 8 abad baru terwujud. Ada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Murad, anak dari Sultan Murad kedua, Sultan Turki. Ayah ini bercita-cita menaklukkan Konstantinopel. Ini biar Bapak Ibu tahu, tidak gampang penaklukan. Konstantinopel itu adalah kerajaan yang didirikan tahun 330 Masehi, 3 abad sebelum Rasulullah. Kotanya dibuat benteng sekian kokoh, bentengnya tebalnya itu kurang lebih 20 meter. Ada sungai lagi mengitari itu, ada benteng lagi. Jadi selama 13 abad tidak pernah ada yang 13 abad 12 abad. Selama 12 abad tidak ada orang yang pernah. Hebatnya dengan pendekatannya dibuatkanlah orang, karena ini berbeda sekte dengan Konstantinopel. Dia bantu bikinkan meriam terbaik yang bikinkan waktu itu. Tapi dia tidak cukup dengan meriam itu saja. Dia pelajari, dia lakukan serangan di 3 penjuru sekaligus lewat Golden Horn. Teluk tanduk itu dari Edirne. Kalau Bapak ke Turki itu ke arah barat itu ada ibu kota Turki namanya Edirne. Di Edirne itu 3 jam ke Istanbul. Di Teluk Tanduk itu dia serang dari darat. Dia darat juga Selat Bosporus itu yang dipimpin oleh Muhammad bin Murad. Ada lagi lewat Laut Marmara. Jadi lewat itu. Serangan dua ini di dua sudut ini serangan berkecamuk. Dipimpin oleh Muhammad bin Murad dengan 70 armada perang. Satu hal yang dia ketahui, peta kota ada di situ. Dia juga tahu ada kota di bawah tanah, tempat tinggal. Jadi dia tahu serangan itu lewat mana. Yang dia tidak ketahui, ternyata di penghujung Selat Bosporus ada rantai yang bisa digerek ke atas kalau ada kapal musuh datang. Begitu masuk situ, tertunda-tunda lah kurang lebih 15 hari atau lebih mahal. Tidak bisa menyerang. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Murad? Dia suruh kapal itu naik ke bukit namanya Bukit Galgata. Bukit Galata. Bukit Galata itu semua kapal 70 itu berbayangkan. Kapal perang loh, bukan setinting. Apa coba bayangkan dulu supaya tahu ini bawa kerja keras ya. Bukan masalah sederhana. Kalau ketinting aja kita dorong, jangan kan mobil mogol saja Bapak dorong 3 orang musuhnya mati. Ini kapal perang, di dalamnya ada peralatan perang, diangkat ke bukit dan 70 kapal dalam satu malam. Diangkat sampai ke atas, diolesi dengan minyak dari domba yang dipotong semua itu, pohon-pohon dinaikkan ke atas, turun langsung persis di ujungnya Selat Bosporus di depan istana Konstantinopel. Akhirnya tanggal 29 Mei 1453 ditaklukkan Konstantinopel oleh seorang pemuda yang sudah dilamar oleh Rasulullah 800 tahun sebelum dia lahir. Kata Rasulullah akan lahir seorang pemuda yang akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan itu dan sebaik-baik panglima adalah panglima. Dan ini bukan pemuda biasa. Pemuda yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat malam, hafal Quran, pintar matematika, pintar memanah, pintar Quran, dan menaklukkan pada usia 24 tahun. Akhirnya Konstantinopel diganti kotanya dengan nama Islampol, kota Islam. Sekarang namanya Istanbul. Dan karena dia menaklukkan Konstantinopel, diberi gelar Al-Fatih. Akhirnya namanya Muhammad Al-Fatih. Dia menguasai umur
12 tahun sudah hafal Quran, dia menguasai 7 bahasa sekaligus. Dia juga punya kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan kinestetik. Wajar, orang yang sudah dilamar Rasulullah 8 abad sebelum dia lahir. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengunjungi kuburan. Kuburannya di Istanbul, ada namanya, daerah namanya Fatih Square. Jadi ada masjid Al-Fatih, di depannya, di belakangnya itu ada kuburan beliau, di depannya itu kuburan pasukan. Dia kuburan beliau sendirian. Nah ini ini termasuk kalau dalam aulia, termasuk aulia. Kenapa? Karena disebut Rasulullah. Makanya anak saya ketiga saya beri nama Muhammad Al-Fatih. Kalau Muhammad Al-Fatih asli menguasai 7 bahasa, anak saya alhamdulillah 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang ada anak gadisnya silahkan kita. Kalau misalnya jangan dipaksa. Kembalilah tadi membangun kerjasama. Tadi tambahan cerita. Bab yang saya cerita, bab lain dalam kisah Muhammad Al-Fatih tadi yang saya bangun adalah membangun kerjasama. Bayangkan, dia bangun kerjasama dengan orang Nasrani yang membuat meriam. Karena dia tahu gedung anunya apa namanya, bentengnya itu tebal. Kalau meriam biasa nggak tembus. Jadi bapak-bapak kalau nonton film atau baca buku tentang Muhammad Al-Fatih itu ada lebih 10 dikalang oleh macam-macam. Saya punya 4 itu beda-beda pengarangnya, beda-beda sudut pandang. Bahkan ditulis oleh orang Nasrani juga. Begitu kagumnya dia dengan Muhammad Al-Fatih, dia tulis tentang. Bos sekalian, kembali tadi yang kapan membangun Islam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi guru, jadi kepala sekolah, jangan menutup diri. Bangun kerjasama seluas-luas. Ada WA, kenalan. Kenapa? Karena dengan kerjasama itu Rasulullah mengajarkan. Barang siapa yang dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, silaturahim. Silaturahim itu adalah kerjasama. Jadi kalau bapak ibu kita menutup diri, kita tidak akan mendapat manfaat. Kalau kita bangun kerjasama, kalau orang tanya, saya kan 2 kali di DPRD provinsi, 1 kali di DPR RI, 1 kali wakil gubernur. Mereka tanya bagaimana resepnya uang. Saya itu nggak punya uang seperti orang. Tapi bapak sekalian, ya saya nggak seperti orang yang kalau mau pemilu sekian M disediakan, nggak ada. Kalau saya hitung itu, nggak jadi maju saya. Nggak ada uangnya. Jangankan mau untuk pemilu, saya begitu pensiun nggak punya rumah, ada saat rumah ada tapi untuk cucu saya. Anak-anak kan sudah besar semua, udah cukup rumah yang dijual itu. Itu tinggal 1 bulan, alhamdulillah saya cicil-cicil dapat rumah. Nah, begitu juga wakil ini. Kalau kita bangun kerjasama, coba bayangkan orang Buddha Cina WA saya, telepon saya karena saya lagi nyopir, pas lampu merah sedang saya lagi nyetir. Karena sudah pensiun, saya suka nyetir sendiri. Nanti saya telepon. Nanti kalau sampai di rumah, teleponnya katanya. Telepon, ini orang Cina, Buddha. Kalau orang Islam kita wajar ya, Bang. Dia bilang, Pak Hadi, boleh nggak saya bantu-bantu Pak Hadi untuk? Waduh, kalau dibantu itu berapa aja aku terima kasih. Berapa aja kamu bantu saya terima kasih. Udah kirim nomor rekeningnya. Catatannya nih, orang Cina, Buddha, ya. Saya yakin, dan dia orang kaya. Dia nggak ada manfaatnya saya jadi gubernur, tidak jadi gubernur, cuma teman saya SMA. Tapi saya tetap berkomunikasi dengan dia. Dia kirim rekening. Saya belum lagi parkir mobil, belum masuk kamar ini. Itu masuk kamar sudah masuk 100 juta. Itu contoh komunikasi. Enggak, maksudnya ini contoh kecil. Karena kalau saya ini yang orang ini Cina Buddha. Setiap Ramadan dia tanya, Pak Hadi, boleh nggak saya nyumbang? Nyumbang aja. Oh, dia bilang, yang beli emas atau emas, yang beli emas di toko saya itu orang 99% muslim katanya, ya kamu sumbang. 3 tahun 4 tahun yang lalu dia sumbang ke masjid raya 50 juta. Dia nggak cerita yang lain, dia lapor saya, Hadi saya udah gini, bagus saya bilang. Tahun berikutnya lagi 80 juta, berikutnya lagi 88 juta, tahun kemarin 100 juta. Sudah bilang. Nah ini cerita dulu ya. Cerita ini begini. Ini cerita tentang membangun kerjasama. Jadi bapak ibu jangan pernah khawatir selama niat kita untuk. Saya mohon maaf, saya jadi wakil gubernur apa? Kalau untuk pribadi saya jadi dosen, saya keluar.
Kalau untuk pribadi sebenarnya saya cukup jadi besar, tapi saya ingin mengabdi sebesar-besarnya untuk masyarakat. Alhamdulillah sekalian, kami waktu menjabat bersama Pak Islam atas usulan saya dan beliau yang menetapkan, pertama kali se-Indonesia dalam 5 tahun Kaltim menggelontorkan 1,3 triliun beasiswa. Itu terbesar di seluruh Indonesia, terbesar sepanjang sejarah, terutama buat Pak Islam. Nah, maksud saya, kalau beliau nanti kalau kita menjabat lagi kita naikkan lagi supaya banyak yang mendapat manfaat. Artinya termasuk itu karena Ibu MI ya, ini kewenangan kota. Kalau yang kewenangan kan SMA. Insentif kami sebelum kami menjabat, insentif guru, insentifnya 300.000 dinaikkan oleh Pak Islam 1 juta. Ya kan? Itu yang banyak lagi yang untuk dunia pendidikan. Jadi sekalian, nah kalau madrasah ini sebenarnya kewenangan kabupaten kota. Tapi kalau minta bantuan, nanti kalau saya menjabat bisa dengan proposal. Tapi harus persetujuan pertama masuk DSIPD dan melalui persetujuan harus ada rekomendasi dari wali kota syaratnya. Syarat nanti namanya dalam bentuk bantuan keuangan. Ada 26 kan? MI giliran nanti tidak masuk. Tapi suratnya syarat-syaratnya harus dilengkapi. Nah, apa syarat-syaratnya saya nggak paham. Ini tanya Dr. Sukri. Kembali tadi yang ke pertama kerja ikhlas, yang kedua kerja keras, yang ketiga kerja cerdas, yang keempat bekerja sama. Ini ada 304. Oh, dalam masih Bu. Yang keempat tadi apa? Membangun kerjasama. Di dalam membangun kerjasama itu ada faktor penting dalam kerjasama itu. Kerjasama ini formal. Ada faktor penting lagi di dalam kerjasama itu adalah membangun komunikasi efektif. Belajar. Kayak yang kelima, bekerja yang komunikatif. Oleh karena itu Bapak sekalian, mantan Presiden Amerika yang namanya Gerald Ford ini sebelum Jimmy Carter tahun 70-an, dia mengatakan, kalau saya harus kuliah lagi, saya hanya akan belajar 2 hal. Pertama belajar menulis, yang kedua belajar berbicara. Ternyata dalam perjalanan hidup saya katanya, yang membuat saya sukses itu adalah komunikasi. Nah, karena itu sekalian belajar komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu banyak. Pertama, kalau jadi pembicara, belajar menjadi pembicara yang baik. Kalau jadi pendengar, belajar menjadi pendengar yang baik. Saya itu kalau orang bicara menarikkah, tidak menarikkah, baguskah, tidak baguskah, otot, saya tetap antusias melihatnya. Kalau tidak, pulang sekalian. Karena daripada kita kita orang ngomong terus kita tidak antusias, itu apalagi yang ngomong misalkan tidak menarik atau tidak menarik, belajar menghargai itu bagian dari komunikasi. Saya nak cerita lagi, ini kan bab komunikasi. Ada pengusaha besar, saya itu tidak tahu dia orang kaya. Dia undang saya pembukaan klinik kan. Saya kirim karangan bunga. Rupanya dia terkesan dengan itu. Dia suka dengan saya ini. Waktu pilgub saya diundang, suruh ngambil dana untuk bantu saya. Selesai pilgub saya dikasih lagi. Nah, ini yang menarik. Karena setelah itu saya baru tahu ternyata orang kaya. Maklum lah kita nih orang yang berada ini. Gak tahu banyak orang kaya. Saya bilang, Pak Haji, saya ini mau pilgub, banyak pengeluaran. Berapapun bantuan Pak Haji, saya terima terus. Oh, iya. Nanti Jakarta, menikah anaknya di Jakarta. Anaknya menikah, aku tahu nggak maharnya? Mahar anak itu 1 kilo emas, 1000 gram. Kita dengar langsung jalan orang banyak tak angkat berit 9. Gue semangat. Ya orang kaya, tapi yang hubungan dengan saya, dia bilang begini, nah ini kan anaknya mau nikah, malam sebelum nikah, ini kan malamnya ya, apa orang Jawa itu bidodari, acara bidodari. Nah, staffnya tuh diberitahu, kamu bawa ya bantuan buat Pak Haji, jangan lewat malam ini. Bayangin, lagi nikahin anak kan sibuk, banyak urusan, pusing. Masih ingat saya dan pesan staffnya jangan lewat malam hari. 200 juta. Udah habis. Mana kita kampanye ya? Udah habis, catatannya yang penting terakhir itu sudah habis.
tes. Tes, nanti akan sampai. Karena materi saya ini saya ajarkan di S2. Ini kalau ibu nggak saya selesaikan rugi. Harus saya selesaikan. Nanti yang belakang. Kesian amplopnya bayar berapa? Saya diminta kuliah umum di beberapa tempat materinya itu. Karena ini materi yang tidak akan Bapak baca di literatur, tidak ada. Karena ini pengalaman hidup saya semuanya. Nah, saya yang saya rangkai menjadi cerita. Ini belum jadi buku. Belum saya serangkai jadi cerita. Jadi yang keempat tadi apa? Membangun kerjasama. Yang kelima membangun. Nah, yang kelima tadi membangun komunikasi. Untuk komunikasi ini salah satu titik poinnya lagi. Jadi tadi membangun kerjasama, hulunya itu adalah komunikasi, hulunya lagi adalah yang disebut dengan meeting point, titik temu. Jadi Bapak Ibu kalau bertemu dengan orang, cari titik temunya supaya kita tuh ada nyambung. Jangan kita egois dengan cerita kita sendiri. Betul. Makanya saya, alhamdulillah saya udah keliling 38 provinsi. Kalau saya ketemu orang NTB, saya cerita tentang ayam taliwang. Saya makan di sini, makan sini. Ketemu dengan orang Aceh, saya cerita tentang Pulau W, tentang titik nol, tentang ayam apa namanya, ayam tangkap, mie Aceh. Semua kita bisa cerita, dan itu harus ada di memori kita. Niatnya apa? Supaya komunikatif. Nah, saya diajarkan dulu oleh mantan direktur Antara, Pak Farni Hadi, tentang meeting point. Kata Pak Farni Hadi, saya kalau ketemu Pak Soeharto, kalau ketemu Pak Harto katanya, dua hal yang disukai Pak Harto, mancing dan burung. Saya baca itu literatur tentang burung dan tentang ikan. Kalau ketemu Pak Harto, dia senang sekali. Dia senang sekali, akhirnya apa? Apapun proposal saya langsung diterima sama dia. Itu namanya meeting point, titik temu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cari aja titik temu. Bu siapa tadi? Bu siapa tadi? Kamu? Bu siapa? Nah, itu salah satu meeting point. Dia tanya, dia datang ke sini, Pak. Saya mantannya Pak Masud Sarmian. Nah, oh salah dengar. Tadi saya lupa nggak ke dokter THT. Apa tadi? Teman. Oh salah dengar, saya belum mampu salah dengar. Nah, tapi itu namanya pas betul ya. Itu namanya meeting point. Dia cari titik temu, apa hubungan saya supaya bisa nyambung. Ya, cerita, saya temannya Pak Masud. Itu namanya meeting point, titik temu. Dan Bapak sekalian, kita ketemu siapa saja, harus ada titik temu yang bisa kita lakukan supaya nyambung ya. Itu yang hulunya. Nah, tapi lebih daripada itu lagi, di hulunya lagi. Jadi membangun kerjasama, membangun komunikasi, meeting point, di hulunya lagi adalah ketulusan. Kita berteman karena ingin mendapat keridhaan. Berteman karena ingin mendapat teman banyak, tidak cari musuh. Itu yang lebih luar biasa. Nah, maka yang satu, kerja keras, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, bangun kerjasama, bangun komunikasi. Yang keenam, bekerja dengan cinta. Tadi yang ditanya ibu tadi, Bu, yang ibu tanya ini yang keenam, cinta. Sampai kan? Sampai juga akhirnya kan? Bekerja dengan cinta. Makanya ada kaidah tentang cinta. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintainya. Betul, Bu? Betul. Apa artinya? Kalau kita bekerja dengan cinta, semua akan nyaman. Nah, ini kaitannya dengan guru. Jadi guru kan tadi saya ceritakan, tidak gampang. Mau mengajar, ya, istri hamil besar, 15 bulan. 15 bulan. Emang berapa? 9. Kalau saya ada pengalaman. Aisyah pengalaman. Hamil besar maksudnya. Mau mengajar, istri lagi hamil nggak sempat bikin sarapan. Mau pergi, listrik mati karena kocornya habis. Anak yang pertama sakit perut, anak yang kedua sakit gigi, anak yang ketiga sakit kepala, istri hamil besar. Keluar rumah ditagih utang sama tetangga. Di tengah jalan motornya gembos. Masuk kelas muridnya mucil sebentar. Saya mau tanya ibu yang jadi guru.
Selama mengajar dalam 1 tahun, pasti ada satu hari di mana ketika kita mau mengajar, hati dan pikiran kita sedang galau. Betul? Semua mengalami. Tapi menyikapinya yang bagaimana? Menyikapinya itu dengan cinta. Saya 25 tahun untuk mengajar, tidak pernah saya marah-marah karena emosi. Yang ada marah karena direncanakan untuk mendidik mereka. Beda ya? Malah direncanakan itu action, pura-pura marah. Tapi marah karena emosi. Ada masalah di rumah, saya lupakan. Saya mengajar dengan penuh cinta, penuh senyum. Saya mau cerita buah dari cinta. Ini penting. Tiba-tiba saya dapat SMS, Pak Hadi, saya sekarang S2 di Perth, Australia. Alhamdulillah. Bu bayangin. Lama saya nggak ketemu, nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Dia lapor. Ya kan dia tanya-tanya gitu, lapor. Sekarang S2 di Perth, Australia. Dapat email dari murid saya, Pak Hadi, sekarang saya S2 di New Delhi, India. Dapat kiriman kue dari murid saya yang sedang S3 di Seoul, Korea Selatan. Dapat surat tulisan tangan dari murid saya yang sedang S3 di Gifu University, Jepang. Ketemu murid saya di Paris. Ada murid saya SMS dari dosen di Penang University. Ada murid saya di Rusia. Ada murid saya di Jerman. Murid SD saya yang saya ajar matematika, ketemu saya di Sulawesi Barat, di Mamuju, kepala puskesmas, dokter gigi. Murid SMA saya, ketemu saya di Palembang, dokter internis, dokter penyakit darah. Ada juga di Samarinda, tukang parkir. Tapi yang dramatis, yang dramatis saya mau cerita. Ada murid saya mau bunuh diri, Pak. Dia sudah naik gunungnya kayak gini lah, dia di gunung. Saya ditelepon karena waktu itu belum ada HP. Untung rumah saya ada telepon. Dia telepon saya di rumah sama teman-temannya, Pak, si ini katanya mau bunuh diri. Saya diminta ke kampus, datang saya buru-buru ke kampus. Rupanya diberitahu saya, anak datang. Dia peluk saya, dia menangis. Dia cerita bahwa keluarganya, bapak ibunya sudah meninggal, keluarganya rebutan harta warisan, dan sebagainya. Gak ada yang membiayai lagi. Minta saya jadi ayah angkat. Iya, kamu saya anak. Bapak tahu sekarang, Bu, dokter di Malaysia. Istrinya dokter, 2 anaknya hafiz Quran. Saya bayangin waktu itu kalau saya nggak selamat kan mati gitu. Nah itulah buah cinta. Yang terakhir senang buku semua ya. Yang terakhir bekerja dengan doa. Yang ketujuh. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, jangan salah berdoa. Ada teman saya masuk WC baca doa tidur. 3 jam nggak keluar. Tidur dalam WC. Salah. Nah, tekan dengan doa ini terus sekalian. Terakhir ya, boleh saya cerita lagi? Boleh. Ini seorang pemuda di Basra. Pemuda ini sudah berumur dan nikah. Cari ketemu dengan anak seorang qadhi. Qadhi itu ya kalau dulu namanya. Qadhi itu berarti ulama, sekaligus imam, sekaligus hakim. Yang punya 3 anak gadis dan orang Banjar itu tidak ada potongan. Wajahnya kejelas. Mau dikasih 6 ketinggian, 5 kerendahan. Repot kasih nilai. Tapi catatannya, pemuda ini punya pikiran lain. Kalau saya menikah dengan anak ulama ini, saya punya kesempatan banyak untuk belajar. Ini yang menarik. Dia nikahi. Setelah beberapa hari menikah, ini peristiwa langka. Sang istri bawa emas, sekeranjang emas kepada suaminya dan dia berkata, Bang, silakan abang menikah lagi. Pakai emas ini sebagai biaya pernikahan. Syaratnya 1, jangan ceraikan saya sebagai seorang istri. Luar biasa. Bu, dengar Bu? Luar biasa. Istri nyuruh suami nikah lagi dan memberi biaya pernikahan. Saya cari di Google, tidak ada lagi. Dari Sabang sampai Merauke saya cari tidak ada. Yang menarik lagi suaminya. Mama, apa kata suaminya? Dek, saya sudah bahagia sama kamu. Saya tidak akan menceraikanmu dan saya tidak menikah lagi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Nah, terus sekalian, yang menarik dari kisah itu, ketika dia hamil, loh yang ada itu biasanya belum disuruh nyari duluan ya. Makanya kalau orang Banjar itu sama istrinya 1 baru belajar. Kalau istrinya 2 wajar. Kalau istrinya 3 kurang ajar. Kalau istrinya 4 baru orang Banjar. Hah? Ada orang Banjar? Beda sama orang Bugis. Mau tahu Bu? Siklus hidup orang Bugis. Yang orang Bugis masang angkat tangan ya. Siklus hidup orang Bugis itu kalau dia ada duit dia menikah. Ada duit lagi dia beli kendaraan karena suka joka-joka jalan-jalan.
Ada duit lagi dia bangun rumah karena suka kumpul keluarga, makan somolok, minum sarabah. Ada duit lagi dia naik haji. Kalau ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Menikah, di kendaraan, bangun rumah, naik haji, nikah lagi. Jadi ibu kalau suaminya orang Bugis dan sudah naik haji, waspadalah. Ya haji bedu aja. Kembali ke cerita tadi. Ketika istrinya hamil, ini yang terkait dengan doa. Apa kata? Dia berdoa agar dapat anak laki-laki yang soleh dan ganteng, dan kegantengannya itu dideskripsikan, matanya, hidungnya. Lahir anak pertama, gantengnya luar biasa, nggak ada mirip bapaknya, apalagi maknya nggak jelas. Doa bu. Hamil kedua dia berdoa lagi. Kira-kira kalau doanya itu sekarang itu perpaduan antara artis Hollywood, Bollywood, dan artis Korea. Semua ganteng gitu. Lahir lagi anak kedua, lebih ganteng lagi dari anak pertama. Ketika anaknya udah bisa jalan, berarti udah setahun lebih ya kira-kira ya. Jalanlah dua anak laki-laki ini bersama ayahnya. Ketika dia jalan, semua orang mengatakan luar biasa kan. Orang Arab kan rata-rata pakai kurda, istrinya kan pakai cadar, dan jarang banyak kita tahu wajahnya. Jadi teman laki-laki itu biasanya nggak tahu wajah istrinya, jarang banyak kan. Jalan dia tanya, luar biasa, dari mana kamu dapat istri? Dia pikir istrinya cantik jelita. Karena istrinya tadi yang nggak jelas itu, yang nggak sampai hampir nggak dapat jodoh itu. Kenapa? Karena doa. Ya kan teman sekalian, jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya bu, bapak, waktu saya jadi guru dosen, kalau ulangan, ujian, anak saya doa. Anak-anak saya, jangankan anak kandung saya, anak murid saya doa. Mudahan mereka sukses. Sampai sekarang, kalau saya teringat murid-murid saya doa. Saya selalu berdoa untuk orang sebanyak-banyak. Dan itu nanti orang akan mendoakan. Terus sekalian, itu 7 hal yang harus kita perhatikan dalam doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi apa namanya ini? Ditanya tadi apa katanya? Untuk ruangan ini nanti saya belikan AC. Ibu-ibu, bu. Ya. Karena dia tuan rumah, jangan iri bu ya. Rezeki. Nanti kalau mau ibu jadi tuan rumah lagi. Begitu saya jadi tuan rumah, ada AC-nya dicopot dulu. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti kita dilanjutkan. Saya tambahkan dulu. Saya mau kasih hadiah. Tapi hadiah itu tidak usah pakai apa namanya. Ini hadiah pribadi. Saya itu bu, hampir 20 tahun suka bagi sarung. Sarung itu kenapa saya bagi? Laki perempuan bisa pakai, tinggi pendek bisa pakai, kurus gemuk bisa pakai. Yang Islam pakai sholat, non muslim bisa pakai tidur. Pendinginan jadi selimut. Gak ada jamban, geser pukul lumut. Itu kelebihan sarung. Artinya bebas, saya nggak sering, nggak perlu diukur-ukur. Mohon izin nanti 26 MI kan? Catat nanti MI itu guru plus karyawan plus satpamnya berapa per sekolah. Catat sama Bu Denti, nanti saya kirim sarungnya. Yang istrinya 2 saya kasih tambah 1. Jadi guru, karyawan, semua yang satu sekolah itu misalkan 100 ya, sarung ya. Nah nanti kalau ya itu pengurus yayasan ya masuk. Tapi jangan pikir buat daftar baru ya. Tadinya 5 jadi 50. Nanti ke Pak Ahmad catat nanti MI ini berapa sarung, nanti saya kirim. Nanti lewat penting ya. Ini hadiah dari saya. Saya selalu ingat kata Rasulullah, tahabbu. Saling memberi hadiah agar kamu saling mencintai. Kata Rasulullah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Barang siapa yang bersedekah di pagi hari akan ditolak pada sampai sore hari, dan barang siapa yang sedekah sore hari akan ditolak. Yang saya selalu ingat, tidak akan miskin orang bersedekah. Bu, kayak soal cerita itu, kalau saya ceritakan itu bu, 1 jam lagi. Cuma yang ekstrim aja ya, supaya ibu semangat. Yang ekstrim saja 2. Yang ekstrim yang pertama, saya diundang ceramah maulid oleh seorang pengusaha sawit. Sehari sebelum ini tahun 2004, bayangin ya, 2004
2006. Bentar, saya masih di rumah itu 2004. Saya baru saja jadi anggota DPR 2004 akhir lah. Saya diundang untuk ceramah Maulid sehari sebelumnya dipanggil ke kantor. Dan nanti dia pakai, karena saya beda 20 tahun sama beliau, udah tua, masih hidup ya. Nanti kamu ceramah di rumah ya, jangan lupa itu pesannya ibu. Ya, tiba-tiba dia bawa berangkas. Saya pun H2C kan, harap-harap cemas. Anda mungkin bukan berangkas ambil untuk-untuknya kan? Atau ambil nomor tatak, masa nomor tatak kalau di berangkas? Pasti barang berharga kan? Kasih nomor, sambil berdoa mudah-mudahan ya lumayan gitu. Karena di depan dia kita berdoa yang baik kan? Kamu satu lupa, ini kamu mau pulang ya? Jangan lupa besok ceramah. Biasanya uang. Biasanya orang ceramah itu kan habis ceramah baru dikasih amplop. Makanya penceramah itu pakai baju kantongnya di bawah 2. Kalau dikasih gosong, tapi yang di bawah terbuka. Nah, pengalaman tetangga. Kadang-kadang tidak ada kantongnya, tapi anaknya 2 kiri kanan. Gosong, anaknya dikasih. Ya, pulang di rumah ambil mamanya. Trik itu. Kembali tadi, Bu, ini tahun 2004 lah ya. Berarti ya hampir 20 tahun yang lalu ya. Karena saya masih di rumah ilmu itu. Pulang ke rumah, lu bayangin, kira-kira berapa juta saya kasih waktu itu? 20 tahun yang lalu. Kira-kira aja, nggak salah nggak Pak? 20 kali. Oh, kurang banyak. 25 juta waktu itu. Saya promosi. Tidak ya. Dengan dan seminar ini pula dapat lebih menjalin silaturahmi kita semua agar tidak putus. Pinjam dulu 100. Oh iya, pinjam dulu 100 ya.